Sudah ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang hadir pada siang hari ini ya. Eh, Mungkin eh, waktunya ini cukup apa ya di tengah-tengah hari, jadi mungkin perlu apa konsentrasi yang tinggi untuk apa namanya nanti kita membahas tentang skripsi ya. Terima kasih atas eh, dukungan dari Dr. Zainal Abidin untuk kesempatan saya pada saat ini untuk menyampaikan materi tentang bocor alus skripsi. Jadi nanti akan buka-bukaan gitu untuk membahas tentang skripsi itu gimana sih dan gimana cara nyusunnya gitu ya. Nah, pada saat ini mungkin kita akan membahas tentang eh, lebih tahu bagaimana itu kerangka skripsi. Rangka di sini mungkin kita bisa gambarkan sebagai rangka manusia yang tersusun dari mungkin dari kepala, kemudian ada tangan, badan, dan kaki. Nah, begitulah skripsi nanti dia mempunyai bagian-bagian skripsinya. Oke, kemarin kan sempat kita bagikan ya form online. Di situ selain teman-teman mendaftar tentang bocor alus skripsi, di situ juga ada tentang kayak bagaimana perkembangan dari skripsi teman-teman itu. Jadi mungkin ada yang masih stuck gitu ya, apa ada yang udah jalan tapi kayak masih bingung, masih galau gitu kan. Nah, ada beberapa juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan di kolom eh, Google Form pada waktu itu dan sekilas bisa disimpulkan bahwa ternyata ini kurang lebih besarannya masalah-masalah skripsi gitu. Jadi yang pertama tuh paling banyak bingung. Jadi bingungnya itu mulai dari mana sih sebenarnya nulis skripsi itu. Terus yang kedua itu paling banyak itu tentang pertanyaan apakah benar skripsi itu dimulai dari bikin judul dulu. Jadi skripsi itu mulainya dari judul gitu. Jadi kepala atau kerangka dari skripsi itu apakah judul dulu. Terus yang ketiga itu masalah tentang kayak eh, ketidaksesuaian antara kemauan pembimbing dari mahasiswa dengan mahasiswanya itu sendiri. Terus ya kemudian masalah berikutnya adalah eh, gimana sih pengen kan skripsi ini tuh nggak bisa apa namanya waktunya itu terbatas. Terus mungkin juga ada yang dananya juga tipis gitu kan, jadi mepet-mepet. Jadi pengen gimana bikin suatu penelitiannya itu bisa efisien secara waktu dan efisien efektif secara keuangan. Bahkan jadi nanti nggak over budget gitu. Jadi penelitian ini juga bisa menghasilkan suatu kebermanfaatan dan juga tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Kemudian eh, permasalahan yang berikutnya adalah Hmm, karena mungkin nggak tahu mau mulai dari mana skripsi itu, jadi belum paham juga karena mungkin udah pernah ya mata kuliahnya disampaikan di fakultas masing-masing, tapi mungkin sampai sekarang karena nggak dipraktekkan lupa, jadi banyak yang masih belum paham dengan benar bagaimana metodologi penelitian dan bagaimana cara menggunakan software analisis jika kalau misalnya menggunakan data yang perlu dianalisis. Kemudian biasanya goal atau gongnya yang paling terakhir ketika selesai penelitian skripsi, selesai semua sidang, nah tiba-tiba jebrek gitu ya kan. Nah, itu biasanya diharuskan untuk mempublikasikan artikel di jurnal berdasarkan hasil dari skripsi yang telah ditulis. Nah, itu biar nggak langsung dadakan, nah itu bisa harus ada persiapan dimulai dari sekarang. Bahkan mungkin sudah bisa ditulis gitu. Nah, masalah berikutnya adalah banyak mikir, banyak ide, tapi nggak mulai-mulai ngerjain. Jadi tarsok-tarsok, ntar dulu, besok aja, besok aja, besok aja. Jadi ketunda terus untuk mengerjakan skripsi ini. Jadi nggak kerasa waktunya habis. Nah, tujuan dari bocor alus ini mengadakan apa namanya eh, kegiatan ini adalah
tentunya kita berharap bahwa nantinya peserta dari Bocor Alus ini memahami kanvas riset. Jadi sebuah kanvas riset yang nantinya bisa digunakan sebagai tools atau alat dalam melakukan apa namanya penyusunan eh, skripsi dan bagaimana nanti metodologi penelitiannya. Kemudian karena ini masih awal-awal, jadi kita tujuannya juga nggak bisa yang panjang-panjang juga, yang nggak bisa yang terlalu berharap banyak juga. Jadi berharapnya eh, sampai ke untuk pertemuan kali ini adalah membuat judul penelitian kayak gitu. Nah, ini berikutnya adalah kemarin itu di Google Form itu kan bertanya kita bertanya tentang apakah sudah memiliki judul atau topik. Nah, di sini ternyata topik itu pengertiannya tidak sama dengan judul. Jadi kalau ditanya topik berarti bukan judul yang ditanyakan gitu. Nah, topik ini apa sih? Nah, topik ini adalah tema besar dari suatu penelitian dan sifatnya itu luas dan lebih umum dibandingkan dengan judul penelitian. Jadi kalau misalnya bicara dengan topik ini, topik itu bisa saking besarnya dari satu topik ini bisa menghasilkan banyak judul gitu. Jadi misalnya judul penelitian ini bersifat, jadi judul penelitian ini sifatnya khusus dan spesifik dan dapat bisa juga sih topik itu jadi bagian dari sebuah judul karena topik itu besar dan judul itu adalah bagian dari topik itu gitu. Jadi misalnya contoh topiknya nih, topiknya itu kan besar nih, misalnya sistem informasi kesehatan. Ini masih secara umum sekali kalau kita bahas ini menjadi judul. Makanya sistem informasi kesehatan lebih cocok menjadi topik. Nah, dari topik ini sistem informasi kesehatan tentunya banyak sekali judul-judul yang akan bisa dihasilkan dari topik ini. Mungkin dari segala nanti bisa kita aspeknya bisa kita lihat, kemudian penggunaannya atau nanti ternyata sistemnya seperti apa. Nanti tergantung topik yang dipilih. Next. Bentar. Nah, kalau pembahasannya adalah yang dibuat pertama kali itu adalah judul, ternyata bagian pertama itu bukan bikin judul dulu. Jadi kalau pada kanvas riset ini, eh, hal yang pertama dilakukan adalah bukan bikin judul dulu. Jadi apa sih yang pertama dilakukan yaitu mengangkat masalahnya. Jadi apa sih sebenarnya pengertian dari masalah? Jadi masalah untuk melakukan sebuah penelitian adalah ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan atau bertepuk sebelah tangan ya. Maaf nanti saya menggunakan bahasa-bahasa yang semi formal, jadi harapannya bisa diterima dengan baik, tapi tetap bisa serius gitu. Jadi di sini saya menggunakan kata-kata yang lebih pendekatannya kepada teman-teman semua gitu ya. Jadi di sini intinya pengertian dari masalah penelitian adalah ketika harapan itu bertepuk sebelah tangan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, harusnya misalnya begini, kok malah begitu sih gitu. Jadi contohnya nih ya, ketika kita punya harapan atau kenyataan implementasi dari Peraturan Menteri Kesehatan atau PMK nomor 24 tahun 2022. Nah, ini mengatur tentang eh, rekam medis dan yang baru itu adalah mewajibkan kepada vaskes terutama rumah sakit itu semuanya memiliki rekam medis yang berbasis elektronik. Contohnya ya, itu harapannya. Jadi pemerintah punya harapan semua vaskes itu sudah memakai rekam medis elektronik. Dan harapannya itu dapat dicapai semua vaskes itu memiliki RME paling lambat itu 31 Desember 2023. Nah, kan sekarang udah 2024 nih ya. Eh, kok iya malah tahun 2024 kenyataannya data yang ditemukan itu dikemukakan oleh Persatuan Rumah Sakit Indonesia atau PERSI menemukan bahwa
3.000 rumah sakit di Indonesia itu ternyata baru 50% yang menerapkan rekam medis elektronik. Dan persentase tersebut baru 16% nih yang menyelenggarakannya dengan baik. Berarti masih ada banyak banget dong yang belum menerapkan. Misalnya 50% yang menerapkan RME dan yang tidak menerapkan MRE itu masih seimbang ya, 50%, 50%. Dan sedangkan dari 50% itu baru 16% nih yang menyelenggarakan RME dengan baik. Berarti yang lainnya masih dalam perkembangan, belum dikategorikan dengan baik. Nah, di sini melihat data ini jadi menimbulkan dong tanda tanya, wah kenapa nih harapan dari pemerintah pengennya RMA itu sudah diterapkan di rumah sakit eh, dari bulan Desember tahun 2023, tapi sampai 2024 ini masih sedikit nih apa namanya yang menyelenggarakan RME. Wah, ini gimana gitu kan? Nah, itu hal yang harus dilakukan pertama kali ketika menyusun penelitian skripsi ataupun penelitian lainnya gitu. Next, di sini akan bisa didapatkan apa itu research gap atau gap penelitian atau celah nih atau kesenjangan yang nggak sesuai antara harapan dan kenyataan. Nah, gap penelitian ini bisa dari tadi, bisa contoh yang saya sebutkan tadi, dan itu eh, perlu ditelusuri lebih lanjut. Jadi perlu usaha nih buat dapetin si dia gitu ya kan, karena ada gap dari penelitian itu. Gimana sih pengen cari tahu kenapa kok datanya eh, ditemukan sedikit gitu yang menggunakan RME. Emang ada kendala apa sih sebenarnya gitu kan? Akhirnya kita harus kepo nih, kepo untuk cari tahu. Cari tahunya bisa scrolling-scrolling. Tapi scrollingnya bukan akun sosmed ya. Tapi scrollingnya ini adalah mencari tahu pada database-database artikel jurnal. Kalau database itu maksudnya adalah sebuah tempat yang isinya kumpulan-kumpulan jurnal yang di mana jurnal-jurnal itu dari berbagai macam sumber, mungkin dari nasional atau internasional, dan isi dari jurnal itu adalah artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan setiap tahunnya. Nah, itu ada yang gratis, ada yang eh, berbayar gitu. Nah, biasanya kalau yang gratisan tuh bisa pakai Google Scholar atau PubMed atau Science Direct atau yang dari database dari perpustakaan nasional yang online itu juga bisa. Nah, ada beberapa di universitas, misalnya contohnya UI, itu memberikan akses apa namanya database jurnal berbayar tapi digratiskan gitu bagi mahasiswanya. Kalau misalnya ternyata teman-teman juga ada eh, apa namanya kesempatan yang sama seperti UI, itu juga bisa eh, dicobain fasilitasnya karena eh, lumayan gitu untuk membayar satu artikel jurnal untuk cuma di sebuah apa di review. Nah, biasanya kalau udah ketemu database-nya misalnya pakai Google Scholar ya yang gratis, itu bisa kita cari dari masalah penelitian tadi atau gap penelitian kita tadi atau topik kita. Nah, itu misalnya contohnya tadi bahasnya tentang rekam medis elektronik. Itu kalau di bahasa Indonesia. Kalau database-nya ternyata juga menyimpan jurnal internasional, bisa menggunakan kata kunci electronic medical record. Nah, itu nanti bisa dicari caranya seperti ini. Misalnya ya, pakai bahasa Indonesia dulu ceritanya ya. Ini adalah Google Scholar yang bisa digunakan, bisa diketikkan di kolom pencariannya, itu tentang rekam medis elektronik di sini. Nah, rekam medis elektronik mungkin akan muncul banyak gitu artikel-artikel yang dari pencarian dari Google Scholar ini. Nah, nanti bisa kita filter ya. Jadi kalau misalnya mau bikin skripsi tuh harusnya biasanya sumber pustaka atau sumber artikelnya tuh yang baru-baru, yang fresh. Jadi jangan yang jadul-jadul yang dipakai. Jadi kalau bisa nanti daftar pustakanya tahun terbitnya itu adalah 10 tahun atau 5 tahun terakhir gitu.
Jadi paling bagus sih 5 tahun terakhir. Jadi bisa di sini misalnya kan ada pilihan nih, di sini ada sejak 2024, ya kan? Ada sejak 2023. Nah, kita bisa pilih sejak 2020 sebagai eh, pilihan filter artikel yang baru gitu, yang 5 tahun terakhir gitu. Sehingga nanti apa yang kita bahas di skripsi itu nggak kudet gitu, nggak yang jadul gitu. Soalnya ilmu atau teori yang kita pakai tuh yang fresh, yang baru, jadi nggak ketinggalan zaman ya. Kemudian setelah itu filter berikutnya adalah bisa difilter berdasarkan jenis. Kadang kan database itu nggak cuma artikel aja, bisa buku, bisa laporan kasus. Nah itu kita bisa pilih jenis apa namanya dokumennya. Kita misalnya pengen fokus untuk melihat artikel jurnal, berarti kita pilih itu adalah artikel. Nah nanti ketika sudah kita filter, tinggal kita search, nanti dia akan apa keluar gitu sesuai dengan kata kunci dan filter kita. Nah, di situ bisa kita lihat ternyata di sini tentang rekam medis elektronik itu 319 hasil. Wah, masih sedikit sekali ya yang bahas ini di pencarian bahasa Indonesia rekam medis elektronik. Nanti untuk mencari eh, kata kunci ini bisa disesuaikan dengan topik-topik atau judul peneliti apa topik-topik yang kalian minati, tergantung nanti gap penelitian yang tadi sudah ditentukan ya, sudah ditemukan gitu. Nah, setelah itu kalau misal lebih spesifik lagi sebenarnya filter dari untuk mencari artikel di jurnal itu juga kita bisa misalnya keluarnya nih ribuan nih sampai 20.000 misal atau 1.000 gitu yang keluar artikel kan agak pelenger ya untuk bacanya. Nah, itu tipsnya mungkin biar memastikan bahwa yang dibahas adalah tentang topik yang kita cari itu kita bisa pilih kata-kata kata kunci itu mau di judul aja atau ternyata kata kuncinya itu muncul di bacaan artikel. Tapi kalau misalnya di bacaan artikel, misalnya di abstrak atau di dalam full text-nya itu mau ada kata kunci kita, itu pasti akan mengeluarkan banyak hasil gitu. Dan itu mungkin agak sulit untuk kita membacanya satu-satu. Jadi kita bisa memfilternya menjadi kata kuncinya itu ada di judul aja gitu. Nah, itu mungkin bisa membantu teman-teman untuk mencari kebaruan tema apa yang lagi hits dibahas atau trennya apa yang tentang kata kunci kalian itu cari. Nah, kan suka yang gratis-gratisan. Nah, kalau untuk tahun-tahun sekarang bersyukur sekali ya adik-adik ini teman-teman semua itu bisa dapat banyak akses digital yang udah bisa terbuka lebar. Bahkan aplikasi tuh udah banyak. Beda banget zaman dulu tuh eh, harus ke perpustakaan dulu atau mungkin harus ke database yang manual satu-satu. Nah, ini ada sebuah eh, aplikasi atau software ya. Mungkin ada yang udah pernah cobain ya, Publish or Perish, ada yang pernah? Ya, kalau misalnya belum ada yang pernah, Publish and Perish ini, Publish or Perish ini bisa di-download. Di-download, nanti bisa searching aja di Google, Publish or Perish, nanti dia muncul ke website, nanti di situ bisa kalian download, kemudian bisa diinstal tentang Publish or Perish ini. Nah, Publish or Perish ini kan sebuah aplikasi yang diinstal di dalam komputer yang sangat membantu kita ketika mungkin eh, apa namanya banyak sumber database yang banyak kita harus baca. Nah, ini Publish or Perish ini bisa memberikan akses gratis untuk ke Google Scholar, terus ke PubMed atau ke Scopus dengan cara yang simple. Karena kita cuma tinggal mengetikkan kata kunci, seperti misalnya nih contoh rekam medis elektronik, atau mungkin kita misalnya tadi spesifiknya pengen di judul aja, makanya saya nulisnya di sini title words, jadi rekam medis elektronik. Tapi kalau misalnya mau lebih luas lagi, bisa ditaruh di keywords gitu. Nah nanti batasannya bisa dilihat di tahunnya, mau tahun berapa, 2020, atau misalnya saking jarangnya mungkin kita harus mundur lagi 10 tahun terakhir, berarti 2014. Boleh. Nah, di sini juga ada eh, pilihan untuk
Kayak misalnya mau sumbernya dari mana? Apakah Scopus atau mungkin dari PubMed atau mungkin dari Semantic gitu. Jadi ada Google Scholar juga. Nah, itu nanti dipilih masing-masing. Nah, ini membantu kita untuk tidak membuka satu-satu sumber database. Jadi nanti bisa di sini kelihatan ya. Misalnya contoh saya udah pernah searching di Scopus, ternyata itu paper yang muncul cuma dua, karena memang jarang sekali temanya. Dengan tadi pengaturan yang saya buat ya, terus PubMed juga cuma 20 gitu. Jadi nanti bisa dibuka secara gratis di sini. Cuman emang kalau untuk yang Scopus, dia harus melakukan registrasi dulu akun kita di Scopus, jadi bisa kebuka apa namanya eh, artikelnya gitu. Nah, terus kalau misalnya buntu, buntu maksudnya, ini artikel yang udah ditemukan di database bagus banget, sayangnya bayar. Ya, tadi solusinya sebenarnya ini agak shadow ya, agak berbayang. Maksudnya shadow itu ini adalah sebuah website namanya Sci-Hub. Jadi Sci-Hub ini bisa membuka artikel jurnal yang mungkin seperti Scopus yang harus berbayar, tapi di sini bisa gratis, tinggal mengetikkan eh, link doi atau DOI gitu. Nah, nanti tinggal dipastekan di sini, kemudian tinggal klik open, nanti artikel yang kita impi-impikan untuk dilihat walaupun harus bayar, itu akan terbuka secara gratis di sini. Cuman karena ini emang shadow website, jadi kadang linknya itu tidak muncul kayak di blog gitu. Jadi nanti ada beberapa websitenya Sci-Hub ini yang bisa dicoba. Nah, ini kalau misalnya kita menemukan artikel yang terkunci atau full text-nya misalnya nggak bisa dibuka. Nah, ini dengan Sci-Hub ini. Itu sih. Nah, ceritanya nih ya, udah searching, udah scrolling-scrolling tentang eh, apa tadi tentang rekam medis elektronik. Nah, gimana sih untuk menentukan judul penelitian? Tadi ya kan kita cari tahu gap penelitiannya atau kesenjangannya atau apa namanya celahnya di mana. Ini bisa dilakukan juga pada dokumen-dokumen skripsi tahun-tahun sebelumnya atau kakak kelas gitu. Nah, itu bisa dicoba untuk dicek jika misalnya penelitian skripsinya topiknya tuh mirip-mirip boleh. Nah, caranya caranya adalah di sini misalnya saya dapat salah satu skripsi tentang rekam medis elektronik yang di sini dia mempublikasikan abstraknya. Di sini abstraknya sudah jelas ya, dia menggunakan rekam medisnya itu rekam medis elektronik, kemudian ternyata dia penelitiannya adalah kuantitatif, kemudian dia ternyata untuk pengambilan datanya menggunakan kuesionernya itu adalah kuesioner yang sudah valid, jadi dia tinggal pakai aja, namanya kuesioner doc.it, dan ini ternyata dia menghasilkan bahwa penelitian dia itu tentang membahas tentang bagaimana sikap dan bagaimana penggunaan si RME itu di Rumah Sakit Nur Hidayah. Nah, kan mungkin di abstrak ini kadang nggak tercantum juga apa namanya gap penelitian yang kita cari ya, yang kita mau teliti. Kan kita masih mencari-cari nih judulnya ya kan. Nah, tapi sebelum judul itu ada, kita harus tahu celah penelitian apa yang cocok nih. Nah, nah itu kalau misalnya di abstrak nggak ada, kita bisa cari di bab 5 skripsi. Nah, bab 5 skripsi yang zaman dulu, mungkin tahun 2023 atau 2022 itu biasanya kalau misalnya topiknya sama, di bagian saran itu nanti ada apa namanya seperti ini ya, diharapkan misalnya dapat menjadi referensi. Kemudian ternyata penelitiannya si peneliti dahulu ini mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut tentang indikator mengenai penerapan tanda tangan elektronik. Dan yang ini adalah
bagian dari penerapan rekam medis elektronik sesuai Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2022. Nah, jadi ini bisa jadi eh, ide atau gap penelitian kita bahwa ternyata si peneliti sebelumnya ini belum meneliti tentang indikator penerapan tanda tangan elektronik. Jadi nanti ada suara hati dari dalam pikiran kita juga. Nanti, kok tadi pas baca-baca skripsi kakak tingkat atau orang ya, sama kita udah baca cek-cek scrolling-scrolling artikel jurnal Indonesia dari tahun 2022 sampai 2024, kok nggak ada yang bahas tentang rekam medis elektronik di klinik ya? Terus kok tadi banyakan tentang RME-nya di rumah sakit ya? Tapi gimana ya RME di praktek mandiri dokter ya? Menarik nih buat diteliti. Nah, itu gap penelitian yang mungkin masih umum gitu ya. Nah, ketika kita sudah punya gap penelitian, langkah ketiga adalah masih bukan bikin judul dulu, tenang-tenang. Jadi langkah ketiga itu bukan bikin judul dulu ketika kita sudah menemukan gap penelitian. Langkah ketiga adalah mencari kerangka teori atau theoretical framework. Jadi theoretical framework ini adalah sebenarnya adalah kumpulan konsep teori yang digambarkan dengan sebuah struktur. Baik itu mau teorinya klinis, medis yang mungkin tentang apa namanya urutan penyakit atau penyebab penyakit itu bisa, atau teori tentang yang non klinis, mau dia teorinya tentang kesehatan masyarakat atau tentang teori apa namanya di sini contohnya komunikasi komunikasi kesehatan atau teori perubahan perilaku. Nah, gunanya apa kita menemukan teori ini? Teori ini bisa digunakan sebagai kerangka berpikir bagi peneliti seperti kita, misalnya peneliti untuk skripsi juga gitu. Jadi mulai cari-cari juga teori yang cocok buat tema penelitian kita. Nanti dari kerangka teori itu bisa dilihat apa faktor, terus apa determinan atau aspek atau variabel yang dapat menjadi subjek dan objek penelitian. Jadi apakah di situ nanti kelihatan variabel independennya? Karena variabel independen, masih ingat, variabel independen itu adalah variabel yang bebas. Dan dia adalah variabel yang menjadi penyebab. Dan biasanya variabel independen ini jumlahnya bisa lebih atau mungkin bisa satu juga, bisa lebih dari satu gitu jumlahnya. Nah, tapi kalau variabel dependen, dia adalah variabel yang terikat. Variabel terikat ini merupakan dari hasil akibat si variabel independen ini gitu. Jadi nanti kalau misalnya digambarin, biasanya variabel independen itu di sebelah kiri, terus ada tanda panah ke kanan. Nah, itu ada variabel dependen gitu. Nah, gimana sih kerangka teori contohnya? Karena tadi bahasnya tentang topiknya adalah rekam medis elektronik atau sistem informasi kesehatan. Di sini skripsi yang tadi coba saya cari penelitian sebelumnya, itu dia menggunakan kerangka teorinya dari penelitiannya si Pak Ida dan Ali. Sama dia kombinasikan kerangka teori itu dengan eh, apa namanya kerangka teori dari eh, kerangka teori dari hasil kuesioner doc IT gitu. Jadi dia kombinasikan beberapa apa namanya sumber, kemudian jadilah kerangka teori yang menjadi kerangka berpikirnya penelitian skripsi ini. Jadi nanti kalau misalnya mau bahas tentang topik atau tadi gap penelitian kita, nanti bisa bikin kayak kerangka seperti ini, atau nanti bisa juga mengumpulkan teori-teorinya dulu yang narasi, kemudian baru kita gambarkan menjadi sebuah kerangka yang kita bisa gambarkan bahwa ini penyebabnya, ini adalah hasil akibatnya dari eh, variabel independen gitu misalnya. Nah, ini contoh ya, nanti bisa di searching lagi teori-teori tentang penelitian yang berkaitan. Kemudian langkah keempat itu masih bukan bikin judul. Jadi tenang-tenang, masih jauh ya. Jadi judul itu memang bukan jadi
hal yang pertama dibuat sebenarnya. Jadi keempat langkahnya itu masih panjang untuk menentukan judul itu. Jadi kalau misalnya ditanya langkah keempat itu apa adalah menentukan tujuan penelitian. Jadi setelah kita tahu teorinya, kita akan buat tujuannya. Misalnya tadi karena kita melihat gap penelitian kita bahwa masih terbatas atau banyak yang belum menulis tentang rekam medis elektronik di klinik atau di praktek mandiri. Nah, saya mau coba nih tujuannya, saya pilih bagaimana sih, maksudnya gimana sih apa ini penyebabnya itu karena si subjeknya ya atau si tenaga kesehatannya kali ya yang mungkin berpengaruh atau berhubungan dengan penggunaan rekam medis elektronik jadinya angkanya tadi rendah makanya jadi kan kalau angkanya rendah biasanya kan karena ada hambatannya itu apakah dari tenaga kesehatan yang membuat apa yang menggunakan rekam medis elektronik. Kira-kira apa ya eh, apa namanya yang membuat tenaga kesehatan itu jadi terhambat untuk menggunakan rekam medis elektronik. Nah, kalau misalnya tadi kita perhatikan di kerangka teori ini sebenarnya ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, kalau misalnya di kerangka teori ini dia membahas semuanya, misalnya dia bahas tentang internal dan eksternal, tapi karena kita mau neliti, itu kita bisa pilih nanti salah satu faktor yang kita mau teliti aja gitu. Jadi misalnya faktor internal aja. Mohon izin sebentar ya. Ya, balik lagi. Jadi, kalau misalnya kerangka teori itu adalah membahas semua teori secara luas, kita bisa nanti pilih yang kita mau teliti aja. Pilihan yang kerangka yang kita mau pilih menjadi penelitian adalah nanti namanya kerangka konsep. Jadi, dari kerangka teori yang banyak ini, kita pilih aja sebagian kerangka yang mau diteliti atau namanya kerangka konsep. Jadi ini kan di sini ada petugas rekam medis atau tenaga kesehatan ya. Nah itu dia punya faktor eksternal, ada faktor internal. Nah nanti kita pilih yang kita mau teliti aja. Pengennya faktor internal aja misalnya. Soalnya kalau faktor eksternal mungkin kita nggak nyampe waktunya. Nah itu boleh banget. Nah caranya nanti tinggal kita bikin tujuannya. Nanti faktor internalnya itu adalah tenaga kesehatannya gimana sih faktor internalnya. Jadi apa yang membuat tenaga kesehatan secara internal gitu ya, yang membuat penggunaan rekam medis elektroniknya itu di klinik gitu misalnya. Nah, itu bisa menjadi tujuan penelitian kita. Jadi kita pengen tahu gitu faktor internal dari si tenaga kesehatan ini. Nanti sebenarnya tujuan itu punya dua jenis ya. Ada tujuan umum atau tujuan besar, kemudian tujuan spesifik atau tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini nanti mungkin bisa lebih lanjut ketika mengerjakan bab satu sebenarnya. Nah, ini masih awal ya, belum bikin judul, karena nanti di tahap kelima lagi-lagi bukan bikin judul lagi maksudnya. Jadi tahap kelima masih belum bikin judul. Jadi tahap kelima ini adalah mencari novelty atau kebaruan. Jadi sebuah keunikan dari sebuah penelitian yang bisa dimodifikasi, bahkan mungkin temuan baru. Nah, karena mungkin ini masih tahapnya adalah tahap skripsi, mungkin ini kita akan menjadikan novelty-nya itu novelty yang unik tapi modifikasi gitu. Maksudnya modifikasi itu gimana? Maksudnya bisa kita cek-cek tadi ya, tadi udah baca-baca tentang artikel di jurnal tuh skripsi tahun-tahun lalu atau penelitian-penelitian di kampus lain. Nah, dari situ kita bisa lakukan ATM. ATM itu kita lihat nih, baca satu-satu tadi ada gap penelitiannya. Nah, kita coba-coba tiru-tiru dulu, judulnya nggak apa-apa. Nah, nggak mungkin dong kalau kita sama plek karena nanti akan eh, plagiat. Nah, plagiat itu nggak boleh dan itu pelanggaran besar di penelitian karena plagiat itu nanti bisa kena hukuman. Biasanya nanti ketahuan, oh ini skripsinya niru nih plagiat. Nah, itu nanti apa namanya?
kurang baik ya. Jadi nanti kalau misalnya judulnya mirip, tinggal dimodifikasi aja karena mungkin untuk tahapan skripsi ini adalah sebagai pembelajaran gitu ya. Nah, gimana sih kita nemuin apa novelty? Novelty tuh kayak gimana? Terus baru tuh kayak gimana gitu. Nah, ini bisa ada 3 jenis. Bisa baru secara data, atau baru secara metode, atau baru secara analisis. Nah, baru data baru itu seperti apa? Misalnya penelitian tadi ternyata udah ada yang meneliti, kita pengen apa namanya memberikan novelty gitu kan pada judul yang itu, udah tertarik banget sama judulnya, udah sesuai banget sama topiknya, udah dapet banget sama sampelnya gitu misalnya. Kita bisa apa namanya memodifikasi pada objeknya, bisa kita ganti apa namanya populasi atau sampelnya, bisa kita ganti waktunya yang mungkin kan nggak mungkin sama ya, waktunya pasti lebih baru kita gitu. Dan mungkin lokasi penelitiannya, mungkin penelitian sebelumnya sudah pernah melakukan di pedesaan, kita coba penelitian itu dilakukan di kota-kota. Nah, itu pasti akan menghasilkan sesuatu kebaruan yang mungkin belum dibahas dari penelitian sebelumnya gitu. Mungkin kalau misalnya tentang objek atau populasi sampel, penelitian sebelumnya dia meneliti di rumah sakit seperti RME tadi. Tapi kalau misalnya eh, kita cari populasinya atau sampelnya itu adalah apa namanya tentang fasilitas eh, praktek mandiri atau mungkin klinik pratama yang belum ada penelitiannya. Nah, itu juga jadi kebaruan bagi penelitian skripsi kita. Nah, kemudian novelty apa lagi yang bisa kita dapatkan? Nah, apa namanya bentuknya itu tentang novelty atau kebaruan metode. Di sini bisa pendekatannya yang kita ganti. Tadi mungkin apa namanya teknik samplingnya, mungkin tadinya dia teknik samplingnya adalah survei, kita teknik samplingnya apa namanya total sampling atau apa namanya survei acak gitu, sampel acak gitu. Itu bisa juga menjadi novelty karena akan menghasilkan hasil yang beda gitu dengan penelitian sebelumnya. Kemudian novelty apa lagi? Novelty analisis. Analisis ini bisa mungkin secara pandangan teorinya, mungkin tadi RME-nya dia pakai teori doc IT, kita pakai teori yang lain, mungkin teori perilaku kesehatan. Nah, itu juga menjadi nanti hasil yang beda dari hasil skripsi kita. Terus mungkin analisa datanya, contohnya mungkin dia baru analisa datanya secara gambaran aja atau deskriptif atau univariat. Kita bisa pakai yang lebih di atas itu misalnya analisa datanya mungkin jadi bivariat atau menjadi melihat suatu hubungan atau pengaruh. Nah, itu bisa menjadi kebaruan juga untuk suatu penelitian. Jadi kita nggak jadinya untuk membuat penelitian atau skripsi itu jadi nggak yang gimana-gimana, nggak yang mikir yang susah-susah banget. Jadi kita bisa lihat eh, judul penelitian apa yang bisa sesuai dengan kita. Walaupun itu sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Next. Nah, ini adalah gambaran dari penjelasan saya yang tadi sebelum-sebelumnya ya. Jadi ini kita bisa lihat dari sini penelitian terdahulu dengan kesamaan topik itu bisa kita temukan research gap atau fenomena gap yang di mana gap penelitian itu akan bisa menghasilkan uh, novelty atau kebaruan data. Di diagram ini kebaruan data itu dibagi menjadi 3, sebenarnya hampir mirip dengan tadi yang saya jelaskan. Nah, kalau tadi ketika kita menggunakan kebaruan data, itu dia tergolong novelty yang rendah atau novelty low. Nah, ini nggak apa-apa, biasanya dilakukan oleh mahasiswa S1 atau skripsi. Nah, ini dia tadi tinggal mengganti objek atau mengganti waktunya atau mengganti lokasi penelitiannya. Kemudian eh, novelty yang di urutan kedua atau di bawah dari apa kebaruan yang kedua itu adalah kebaruan metode. Nah, ini biasanya memiliki kebaruan yang tengah-tengah atau yang sedang-sedang aja. Itu karena bisa mengganti atau menggunakan memodifikasi
penelitian sebelumnya dengan pendekatan populasi, sampel atau teknik sampling atau metode. Kemudian yang paling kastanya paling tinggi adalah novelty yang dari kebaruan analisis. Nah, kebaruan analisis ini bisa biasanya dipakai oleh yang menyusun tesis atau disertasi. Jadi dia bisa pakai teori yang beda atau kombinasi teori yang beda, bahkan analisis yang lebih multivariat gitu untuk analisisnya. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika kita mau membuat suatu penelitian, mau pakai yang high novelty pun nggak masalah gitu ya. Karena intinya kebaruan output apa kebaruan atau novelty itu eh, ingin menghasilkan bukti empiris, terus pengetahuan tentang strategi kita atau metode eh, tentang segala hal yang update atau yang baru. Intinya seperti itu. Nah, langkah keenam, ya kita sudah nyampe di langkah keenam, udah banyak banget dari tadi, langkah satu, langkah dua, langkah tiga, langkah empat, langkah lima, langkah enam, masih belum nyampe juga sampai bikin judul. Jadi langkah keenam ini tuh masih belum bikin judul juga, ya gitu ya. Jadi langkah keenam ini adalah menentukan metodenya, metode penelitian kita. Jadi nanti skripsi kita tuh maunya metodenya tuh gimana ya? Nah, metode penelitian skripsi kita biasanya itu menyesuaikan dengan tujuan penelitian kita. Jika tujuan penelitian kita atau tujuan skripsi kita ingin mempelajari atau mengeksplor fenomena baru yang ada atau yang lagi berkembang, itu pakainya kualitatif. Nah, di sini eh, metode kualitatif biasanya ya digunakan oleh eh, fakultas atau prodi sosial, tapi nggak menutup juga prodi kesehatan atau sains ya. Ini juga bisa digunakan menjadi metode skripsi, studi kualitatif. Cuman studi kualitatif ini biasanya memang membutuhkan sampel atau informan ya, bahasanya bukan sampel untuk di studi kualitatif, informan yang lebih mungkin jumlahnya tuh lebih sedikit dibandingkan dengan sampel yang ada di metode kuantitatif. Jadi kalau misalnya studi kualitatif bisa aja dia cuma menggunakan 3 orang atau 4 orang gitu, tergantung nanti fenomena yang mau dibahas. Dan biasanya skripsi yang kualitatif itu isinya adalah hasil penelitiannya itu berupa kutipan hasil pembicaraan dari informan yang memberikan informasi. Jadi misalnya kita metodenya wawancara nih, the, apa namanya kepada misalnya kepala puskesmas tentang berjalannya imunisasi gitu misalnya kenapa ada data yang sangat rendah gitu misalnya. Nah, ketika kita wawancara kepala puskesmas itu bisa kita rekam di recorder gitu. Nah, hasil rekaman itu kan biasanya ngomong biasa aja ya kayak misalnya ya, saya menjalankan program imunisasi ini terbatas karena sumber daya tenaga kesehatannya kurang. Nah, itu hasil rekamannya itu nanti direkam dan kita akan menuliskan kutipan informan itu berdasarkan kata-kata apa yang dia ucapkan sama persis gitu. Tapi yang diambil adalah kata-kata yang eh, menunjukkan model atau apa namanya fenomena yang kita cari gitu. Jadi nggak semua kutip apa omongan informan itu kita tuliskan semua di hasil penelitian. Tetap kita tulisin semua, cuma nanti di sebelum analisis gitu. Nah, pembahasan dari studi kualitatif ini biasanya narasi gitu. Jadi nggak ada tabel, nggak ada tentang apa namanya diagram, nggak ada apa namanya grafik gitu. Paling kalau studi kualitatif pembahasannya adalah menanggapi dari kutipan informan itu dengan teori-teori yang sudah ada atau dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi apakah itu sesuai dengan teori yang sudah dimasukkan atau berbeda gitu. Jadi kita bahas di situ. Jadi nanti bentuknya penelitian skripsi kualitatif itu tulisan semua, rata-rata seperti itu. Paling kalau data-data misalnya diagram ya sedikit untuk menunjang
dari hasil data sekunder paling untuk mendukung dari pernyataan informan gitu. Karena nanti hasilnya adalah sebuah fenomena gitu. Tapi nggak apa-apa untuk penelitian kesehatan menggunakan studi kualitatif ini. Tapi ini tergantung dengan pembimbingnya atau mungkin dosennya, apakah dia setuju juga dengan metode ini gitu. Jadi perlu ada diskusi juga dengan pembimbingnya seperti itu. Nah, kemudian metode apa lagi biasanya yang digunakan di penelitian kesehatan? Nah, atau di penelitian lainnya di skripsi. Nah, itu biasanya adalah studi kuantitatif. Nah, studi kuantitatif mungkin udah sering dengar karena nanti dia menghasilkan sebuah gambaran, sebaran data, deskripsi, terus mungkin tentang hasil survei, hasil eksperimennya, terus nanti mungkin apakah di skripsi itu menyatakan hubungan, atau di skripsi itu bilang itu ada pengaruh, apakah mungkin hasil penelitiannya ada perbedaan. Nah, itu biasanya nanti hasilnya adalah kuantitatif gitu. Hasil kuantitatif otomatis pasti keluar data-data, angka-angka, terus ada tabel-tabel yang nanti dijelaskan interpretasinya, apa maksud dari data-data yang ditemukan. Nah, itu analisisnya bisa univariat, bisa bivariat, atau multivariat. Nah, metode penelitiannya, kalau misalnya memang ternyata topiknya itu membutuhkan apa namanya metode dua-duanya, misalnya, wah ini data kuantitatifnya menghasilkan seperti ini, wah kayaknya perlu nih ditambah metode kualitatif. Nah, itu ada juga namanya metode campuran atau mixed method. Nah, mixed method ini adalah menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif digunakan bersama-sama gitu. Jadi selain menggunakan penelitian kuantitatif, dia juga melakukan kualitatif juga. Cuman masih jarang sih untuk apa namanya menggunakan metode mixed method ini karena ya untuk skripsi itu juga mungkin terbatas juga ya waktunya, nggak bisa melakukan penelitian yang mixed method. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya emang bisa gitu. Nah, ketujuh nih, langkah yang ketujuh. Ternyata udah nih, udah sah. Jadi ini udah waktunya bikin judul. Jadi udah tadi membahas langkah ke 1 sampai ke 6. Akhirnya langkah ke 7 adalah bikin judul. Jadi bikin judul penelitian tuh gimana sih? Ternyata ada formulanya untuk menuliskan judul ini. Karena judul ini adalah gambaran atau sebagai bentuk visual dari si isi skripsi ini. Isi skripsi kan banyak ya, bisa dari bab 1 sampai bab 6 atau bab 5 gitu, banyak gitu ya. Nah, si judul ini biasanya menggambarkan isi skripsi dari bab 1 sampai bab 3. Tapi maksudnya adalah tidak mencantumkan semua isi yang ada di situ ya, tapi memberikan gambaran atau melihatkan bahwa oh, dengan membaca judul ini kita udah bisa tahu dari isinya bab 1 sampai bab 3 dari skripsi kita. Kurang lebihnya seperti itu. Contohnya nih, untuk membuat judul sebenarnya kita bisa bikin lebih dari satu dengan mungkin ide-ide yang tadi udah kita apa namanya kita udah lakukan ya kan. Nah, ini contohnya ya masih membahas tentang rekam medis elektronik. Nah, tadi karena saya penasaran dan pengen banget menggebu-gebu dan sudah menemukan gap penelitian yang sudah saya scrolling gitu kan, udah saya kumpulin, terus udah saya juga cari teorinya, terus udah saya cari apa namanya tujuannya, apanya ingin mendapatkan informasi apa hasil penelitian itu, makanya ini bisa jadi pilihan, misalnya ya contoh untuk judul tentang rekam medis elektronik. Misalnya kita bisa menggambarkan di judul itu adalah metode kita, metode yang kita gunakan untuk menganalisis data. Misalnya menganalisis datanya itu dengan menggunakan studi korelasi. Jadi nanti dia bisa jadi judul nih.
Jadi studi korelasi faktor internal tenaga kesehatan dengan penggunaan rekam medis elektronik di klinik pertama X tahun sekian-sekian. Nah, itu misalnya kalau kita menuliskan judul dengan mencantumkan eh apa namanya metode penelitian kita. Bisa jadi judul juga metode. Kemudian di judul itu, kalau misalnya kita mau tadi ada tentang hubungan, misalnya ini eh, pilihan kedua nih, misalnya ide judul kita. Nah, hubungan itu dia biasanya eh, analisisnya bivariat yang bisa apa namanya dituliskan menjadi sebuah kata hubungan. Jadi, apakah ada hubungan misalnya kalau misalnya tujuannya adalah mencari hubungan. Jadi kini bisa dituliskan menjadi judul hubungan faktor internal tenaga kesehatan. Nah, terus kalau misalnya kita pengen metodenya survei, kita bisa tulis juga di sini jadi survei persepsi dokter umum berpraktik mandiri tentang penggunaan rekam medis. Terus mungkin kalau misalnya pengen nggak mau kuantitatif, pengennya kualitatif, yang bernarasi, nah itu bisa kita gali fenomenanya karena mungkin fenomena itu belum dibahas secara apa namanya baik secara umum gitu kan, kita bisa cari, kita gali tentang persepsi dokter umum penggunaan RME di fasilitas kesehatan primer. Jadi nanti kita bisa wawancara dari dokter umumnya, terus kemudian dari apa namanya eh, dari dinas kesehatannya, atau mungkin kita bisa wawancara informan yang ada yang berpengaruh di situ. Pokoknya kalau misalnya memilih penelitian kualitatif itu dia tergantung dari informannya. Jadi kalau ketika informannya mengatakan bahwa yang menentukan ini misalnya informan X, kita akan cari informasi itu pada informan X tersebut. Jadi gitu. Jadi sebenarnya dari tahapan-tahapan yang tadi banyak itu sebenarnya digambarkannya seperti ini gitu. Jadi ketika ingin membuat judul itu kita melewati 6 tahap sebenarnya tadi. Tahap satu itu adalah membuat apa namanya mencari topik. Kemudian dari topik itu kita apa namanya kita cari tahu, kita scrolling database jurnal atau penelitian atau skripsi yang sebelumnya, kita mendapatkan gap penelitian. Kemudian dari gap penelitian itu kita cari tahu teorinya, bagaimana apa namanya variabel-variabel itu dibahas di teori, kemudian baru ke tujuan. Tujuan kita apa sih dari dapatnya masalah dari gap penelitian itu adalah ingin mengetahui ya kan, mengetahui misalnya tadi hubungan, apakah ada pengaruh, apakah ada efek, apakah ada perbedaan gitu misalnya. Dan nanti hasilnya apakah ada kebaruan dari penelitian kita. Jadi kebaruannya tadi misalnya bisa kebaruan yang rendah, misalnya secara data, atau kebaruan yang sedang itu dari metode, atau kebaruan tinggi itu dari analisis. Kemudian eh, kita tentukan metode penelitian kita, mau kuantitatif atau mau kualitatif. Jadi karena kuantitatif dan kualitatif ini menentukan sekali judul. Jadi kalau misalnya judul kuantitatif, dia akan menampakkan atau memperlihatkan eh, analisis datanya, apakah itu dia pakai metode apa, atau mungkin dia menghasilkan eh, analisis yang bagaimana gitu. Kalau mungkin untuk judul kualitatif, dia akan lebih umum karena dia membahas sebuah fenomena yang biasanya dari pertanyaan penelitian yang juga umum gitu, tidak menampilkan data seperti itu untuk membuat judul karena judul itu jangan terbalik. Kadang kalau kita itu membuat judul penelitian atau skripsi itu duluan, baru kita cari top apa namanya tujuannya, baru cari teorinya, baru cari metodenya, baru cari analisisnya. Nah, nanti akan kesulitan karena kita akan terjebak pada judul yang mungkin akan membatasi kita terhadap eh, keterbatasan misalnya sampelnya nggak mencukupi atau mungkin nanti teorinya nggak ada atau teorinya belum ada gitu kan misalnya.
Terus atau mungkin kebaruannya nggak ada gitu. Nanti jangan sampai kita terjebak pada judul yang membatasi kita. Jadi intinya biar kita memahami dan mendapatkan judul yang baik dan langsung di ACC dengan menggunakan langkah-langkah seperti ini. Jadi topik, gap, teori, tujuan, novelty, metode, baru judul gitu. Jadi nggak kebalik gitu. Jadi kalau misalnya di describe atau di apa namanya dibikin, nanti bisa membuatnya seperti ini. Nanti ini ada tugas ya, jadi coba sebelum misalnya menghadap dosen pembimbingnya, bisa membuat seperti ini. Nanti bisa diketikkan di dalam apa namanya diketikkan di sini ada topik, masalah, teori, tujuan, novelty atau kebaruan dan metodenya. Kemudian nanti di sini bisa memunculkan judul-judul apa saja yang menjadi ajuan atau ide kita gitu. Jadi misalnya ini topik, tadi langkah pertama kita topiknya apa? Misalnya bidang eh, kesehatan mental pada remaja misalnya. Nah, topik risetnya ini misalnya tentang kesehatan mental remaja. Nah, ini tuh udah sesuai belum dengan dosen pembimbingnya? Terus apa ini udah eh, masih dibahas atau menjadi trending pembahasan tentang kesehatan mental remaja? Apa udah jadul gitu? Nah, itu bisa jadi checklist kita. Terus bisa apa namanya kita sesuaikan nggak ini dengan misalnya program studi kita kesehatan mental pada remaja masuk ke misalnya program studi kesehatan nggak? Oh, bisa masuk. Jadi bisa di checklist. Jadi ini menjadi apa namanya gambaran kita, topik yang kita pilih ini sesuai atau enggak. Jadi kita lebih lancar ke depannya gitu. Setelah menentukan topik, kemudian kita akan tadi scrolling-scrolling database penelitian, nah atau jurnal-jurnal atau skripsi-skripsi sebelumnya. Nah, di masalah ini kita tadi tahu bahwa masalah itu terjadi karena harapan itu bertepuk sebelah tangan ya dengan kenyataannya, misalnya dengan datanya gitu. Nah, ini bisa kita pilih mau fenomenanya yang gap atau risetnya yang gap. Jadi kalau misalnya maksudnya fenomena gap itu misalnya tadi apa namanya eh, harapan kita fenomenanya adalah semuanya menggunakan apa fenomenanya adalah makan sayur setiap hari. Ternyata fenomenanya sekarang anak-anak sukanya nggak suka sayur. Nah, itu menjadi fenomena juga. Tapi kalau misalnya riset gap, nah itu bisa dari penelitian-penelitian yang terdahulu yang biasanya tertulis di bab 5 atau bab paling terakhir setelah biasanya di dekat kesimpulan ya. Nah, itu ada saran. Nah, di saran itu biasanya peneliti skripsi nulis apa namanya harapannya dia atau sarannya dia buat peneliti selanjutnya. Nah, itu bisa menjadi riset riset gap kita. Atau kalau di artikel jurnal itu bisa ditemuin di abstrak bagian terakhir atau di bagian full text-nya di bagian conclusion. Nah, itu bisa menjadi riset gap kita. Mungkin kan di situ tertulis bagaimana harapan ke depannya si peneliti sebelumnya itu biar peneliti seperti kita-kita yang sekarang ini penelitiannya tuh tentang apa yang belum dia bahas pada penelitiannya dia yang dulu gitu. Jadi nanti kita tulis di sini problem statement-nya apa sih? Misalnya tadi eh, problem statement-nya belum ada pembahasan tentang apa belum adanya analisis tentang penggunaan tanda tangan elektronik pada rekam medis elektronik. Nah, itu bisa menjadi problem statement yang kita tulis atau problem statement yang kalian temukan menjadi gap penelitian. Nah, next di teori tadi kan langkahnya setelah membuat apa menemukan masalah atau gap penelitian itu kita mencari tahu teori yang cocok untuk penelitian atau masalah kita yang tadi. Karena tadi membahasnya tentang rekam medis elektronik, kita cari tahu dong siapa usernya atau penggunanya. Biasanya kan tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan ini mungkin teorinya itu bisa teori secara teori tentang perilaku yang dia membahas tentang persepsi, pengetahuan, sikap. Nah, itu bisa kita gunakan. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu misalnya teori tentang apa namanya
bagaimana pesan kesehatan disampaikan, kita harus cari tahu kan teorinya namanya teori komunikasi kesehatan atau teori secara klinis misalnya kenapa patologinya dari penyakit diabetes misalnya. Nah, itu juga bisa masuk jadi teori. Nanti teori-teori yang sudah kita kumpulkan yang sesuai dengan topik itu kita bikin sebuah kerangka yang saling berhubungan yang menjadi panduan atau kerangka berpikir kita. Di sini nanti kita tulis teori utamanya tuh dari mana, biasanya kan ada tahunnya juga, oleh siapa. Nah, karena dari teori ini, maka nanti bisa ditentukan apa namanya, hmm, teori apa yang kita mau angkat gitu dari gap penelitian kita. Jadi setelah membahas teori, baru tujuan. Nah, di tujuan ini eh, muncul kegelisahan kita. Misalnya, oh kok nggak sesuai ya? Gitu. Biasanya kan gelisah itu kan kalau kita nggak sesuai gitu. Nah, dari tujuan ini kita ingin apa namanya ingin tahu apa namanya menentukan tujuan penelitian kita tuh nantinya mau gimana. Karena tujuan ini menentukan metode kita nantinya gitu. Jadi tujuannya misalnya karena ingin melihat eh, persepsi dari tenaga kesehatannya atau dari penggunaan tenaga kesehatan terhadap rekam medis elektronik, berarti kita nanti akan nulis di sini pertanyaan-pertanyaan apakah mungkin faktor internal itu memiliki hubungan terhadap penggunaan RME misalnya gitu. Jadi tujuan ini kita tuliskan. Setelah itu baru kita ke novelty atau kebaruan. Jadi dari penelitian sebelumnya apa sih yang didapat gitu kan? Originalnya tuh dapat apa gitu. Misal tadi dapatnya sampelnya dokter umum gitu kan, dokter umum di kecamatan. Jadi kan mungkin di satu kecamatan itu ada praktek mandiri dokter yang ada gitu di kecamatan yang mungkin lebih dari satu. Nah, itu bisa menjadi populasi atau sampel kita yang kita teliti yang mungkin itu masih jarang diteliti oleh peneliti-penelitian lain, itu original, berarti itu novelty. Atau tadi misalnya novelty-nya adalah harapan dari si peneliti sebelumnya yang pengen eh, analisisnya itu di analisis multivariat. Nah, itu bisa kita tulisin juga originalnya adalah peningkatan analisis. Misalnya analisisnya tadi univariat kita jadi bivariat atau multivariat kayak gitu. Atau tempatnya mungkin tadi ya kan contohnya misalnya tempatnya tadinya di sekolah kita pengennya di kantor gitu misalnya atau di kampus lain gitu bukan di misalnya bukan di UHAMKA tapi di misalnya di UMJ gitu atau mungkin di mahasiswa di mana gitu di UI beda nggak ya mahasiswa UI misalnya sama mahasiswa UNJ gitu misalnya itu juga bisa jadi original yang mungkin nggak dibahas di penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kontribusinya ditulis apa yang didapatkan atau kebaruannya misalnya secara metodekah atau secara populasi atau secara data gitu. Atau mungkin penelitian sebelumnya cuma pakai data sekunder, nah kita pakai data primer. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah kebaruan. Nah, yang terakhir adalah metode. Nah, metode ini tadi udah ditentuin kan, maunya pakai yang kuanti apa kuali gitu, tergantung peminatan kita dan anjuran dari dosen pembimbing juga gitu. Nah, dari sini metodenya udah selesai semua, ditentuin, baru kita tulis judul. Jadi nanti nggak bingung ya untuk nulis judul, karena tadi nanti akan disimpulkan dari topik, dari gap, dari teori, dari tujuan, dari novelty, dari metode, semuanya bisa dituliskan di judul gitu. Jadi judul itu adalah gambaran dari isi si skripsinya. Jadi judul itu kalau kita baca udah ngegambarin bab 1 sampai bab 3 kurang lebihnya kayak gitu ya intinya. Kemudian ini PR-nya nanti ini bisa di screenshot atau mungkin mau disalin atau nanti bisa ditulis ulang untuk dibuatkan seperti ini. Jadi ketika mungkin nanti menghadap dosen pembimbing bisa menyerahkan ini sebagai apa namanya pertimbangan dosen pembimbingnya. Ternyata judulnya itu sudah kita analisis dulu dengan menggunakan kanvas riset seperti ini. Jadi
mungkin dosen pembimbingnya jadi lebih memahami, jadinya kemungkinan untuk di ACC lebih besar. Semoga ya, gitu. Nah, nanti ini bisa di screenshot atau disalin, silakan nanti bisa dibuat masing-masing tentang topik atau penelitiannya, skripsinya tergantung ya. Semuanya bisa dicoba gitu. Nah, tips dari saya biar skripsinya mudah dan cepat, biasanya ya tergantung dari manajemen waktu atau manajemen dari masing-masing individu ya. Kadang kalau misalnya ya tadi ngerjainnya suka ditunda-tunda, ya akan lebih lama. Tapi kalau misalnya mau dilihat dari pengerjaan skripsi yang mungkin waktunya cuma berapa, misalnya 1 bulan atau berapa minggu gitu ya, kita harus memperhatikan yang biasanya menghambat atau yang memerlukan waktu lama. Itu biasanya adalah perizinan pengambilan data. Jika itu adalah data primer atau sekunder gitu. Nah, emang sih data sekunder tuh gampang kayaknya ya, apa namanya, datanya udah ada, tinggal kita ambil aja. Tapi data sekunder juga tetap perlu perizinan untuk mendapatkan datanya. Tapi kalau misalnya data primer yang emang kita ambil secara dari awal, itu emang kita perlu ada birokrasi perizinan. Biasanya mungkin bisa lewat Kesbangpol, bersurat biasanya antara kampus dengan Kesbangpol, atau nanti ya bersurat juga misalnya dari kampus ke Dinas Kesehatan, gitu. Baru ke institusi tujuan kita. Nah, nanti itu kita harus pelajari alur dari perizinan pengambilan data. Nah, itu bisa kita ketahui dari mungkin penelitian sebelumnya atau dari kakak tingkat atau dari apa namanya dokumen-dokumen skripsi. Biasanya di bab 3 itu dijelaskan dia gimana sih prosedur perizinannya, biasanya ditulis di bab 3. Nah, itu bisa kita cari tahu dari skripsi, oh ternyata untuk melakukan penelitian ini perizinannya seperti ini, bisa kita lihat di bab 3 gitu. Nah, kemudian eh apalagi eh, tipsnya, ini bisa lihat dari populasi sampel. Nah, populasi sampel ini tuh dia tricky ya. Jadi karena populasi sampel ini tuh eh karena punya masing-masing analisis atau metode itu punya kayak minimal sampel. Jadi kita tuh kayak pengen sampel kita tuh cukup gitu untuk dianalisis. Jadi kalau misalnya emang misalnya analisa datanya adalah atau metodenya survei itu kalau bisa potensinya cari data primer yang punya banyak massa atau banyak populasinya, banyak apa banyak individunya. Jadi contohnya bisa kita cari komunitas-komunitas, komunitas komunal yang biasanya eh, kayak misalnya kayak remaja gereja itu bisa kita jadiin populasi, mungkin atau remaja masjid itu juga bisa jadi eh, populasi kita. Karena sampel itu kan bagian dari populasi, jadi kita cari populasinya dulu. Populasi itu biasanya dia punya kesamaan, kesamaannya mungkin tadi dia sama-sama remaja misalnya kan, terus mungkin dia sama-sama lansia, bisa kita cari populasi lansia di apa namanya kelompok senam Prolanis, terus mungkin kalau misalnya tenaga kesehatan kita bisa cari populasinya mungkin di apa namanya bisa di puskesmas atau di rumah sakit gitu kan. Terus misalnya mahasiswa atau pelajar sekolah misalnya tadi bisa di kampus ya kan populasinya misalnya membandingkan antara universitas ini dengan universitas lain itu bisa juga karena mungkin kan universitas satu dengan lainnya berbeda ya. Terus kemudian bisa juga kalau misalnya tentang ibu hamil, kita bisa temuin populasinya mungkin ketika dia berkumpul di kelas ibu hamil, di puskesmas, atau contohnya nih ya, survei misalnya, survei kuesionernya mau pakai online aja, nggak mau yang cetak gitu kan, bisa juga misalnya emang kalau kita apa namanya butuh data yang populasinya memiliki kesamaan, misalnya ternyata dia pengguna aplikasi konsultasi digital, tapi kita batasi karena kan pengguna konsultasi atau dokter online kan mungkin luas, se-Indonesia ada, tapi kita batasin misalnya dengan kriteria-kriteria yang kita tentukan, misalnya kriteria yang kita mau seperti kriteria inklusi itu pengguna online-nya itu misalnya
tinggalnya di kota Tangerang atau di kota apa namanya Jakarta aja, terus pengennya yang umurnya yang umur Gen Z boleh, yang umur-umur Gen Z ya kan, atau yang umur-umurnya yang milenial boleh kita batasin. Jadi nanti yang ngisi kuesioner online kita itu nggak sembarang orang yang bisa ngisi. Jadi eh, sampel atau populasi kita juga apa namanya sesuai dengan penelitian kita. Jadi jangan sampai skupnya luas, kita nggak batas-batasin sampel atau populasi kita dengan kriteria-kriteria yang kita tentukan gitu. Terus apalagi bisa nih contohnya ya komunitas olahraga misalnya kan sekarang lagi banyak nih komunitas misalnya Zumba, misalnya komunitas apalagi olahraga, pesepeda atau gym gitu kan. Nah, itu bisa tinggal dibatasin, tinggal mau dibatasin secara lokasi atau lokasi kotanya atau misalnya kecamatannya atau mungkin secara umurnya gitu. Jadi bisa dibatasin dengan kriteria yang kita tentukan. Jadi nggak terlalu luas ya kan. Kemudian kalau misalnya pengen juga nih komunitas misalnya pengajian yang di majelis taklim, nah itu kan juga banyak tuh potensi populasi sampel kita. Nah itu juga bisa kita masukin, tapi kita batasin jangan lupa misalnya majelis taklimnya yang remaja, apa yang ibu-ibu, apa yang bapak-bapak, terus di mana, apa mau di kelurahan, apa cuma di kecamatan X aja gitu misalnya. Terus atau mau majelis taklim atau yang majelis taklim remaja yang cuma ada di mana atau di kampus aja itu bisa juga. Nah, terus juga bisa juga di yayasan kanker. Mungkin kan ada penyakit-penyakit spesifik yang mungkin nggak datanya itu nggak bisa, maksudnya nggak cuma kita dapetin di rumah sakit, itu bisa juga di yayasan-yayasan. Nah, yayasan-yayasan itu biasanya juga punya data-datanya. Mungkin tapi kita perlu cek dulu apakah dia punya datanya tentang itu atau sesuai penelitian kita. Itu bisa yayasan kanker atau mungkin yayasan penderita HIV atau AIDS gitu. Jadi nanti tergantung eh, potensinya komunitas kita yang mau kita cari sesuai dengan penelitian kita. Terus data sekunder gimana gitu ya kan? Potensinya kita bisa cari inspirasi data sekunder yang ibaratnya datanya udah ada nih. Kita nggak ribet-ribet buat apa namanya cari data primernya. Tapi dia gitu setiap kemudahan pasti ada tantangannya. Jadi data sekunder walaupun terlihat mudah mendapatkannya, tapi ternyata dia membutuhkan eh, pengetahuan atau kekuatan dalam analisis datanya gitu. Jadi kalau misalnya kalau bisa yang milih apa namanya data sekunder itu yang punya pemahaman atau jago lah gitu ya dalam analisis data gitu. Mungkin karena data sekunder itu kan nggak mungkin kayak cuma 30 biji gitu misalnya yang mungkin yang kasusnya yang jarang kali ya 30 tapi paling minimal sekali untuk yang data sekunder tuh ya, tergantung kasus ya. Kalau misalnya emang banyak ya 50 atau 100 gitu ya. Agar nanti analisa datanya tuh bisa signifikan atau mungkin tidak bias. Jadi hasilnya itu tidak mengecewakan kita atau tidak sesuai dengan kenyataan yang harusnya gitu. Misalnya data rekam medis pasien, itu kan juga tergantung dari penyakitnya, apakah penyakitnya jarang sehingga kasusnya sedikit. Mungkin itu juga jadi tantangan ya untuk yang menganalisisnya dengan data sekunder karena pastinya eh, mungkin akan terjadi bias gitu. Bias tuh maksudnya bias eh, belum tentu gitu ya, belum tentu itu hasilnya gitu. Jadi masih eh, ngawang gitu ya. Jadi belum tentu yang signifikan sekali kalau hasilnya atau datanya itu sedikit. Nah, data apa lagi yang bisa dipakai? Ini bisa juga pakai kayak big data, big data yang sebenarnya dibuka secara umum juga itu seperti kayak data survei nasional yang mungkin yang udah pernah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan seperti SKI, Survei Kesehatan Indonesia yang terbaru ini kan sudah launching ya 2024. Nah, itu data mentahnya sebenarnya dibuka oleh Kementerian Kesehatan, boleh digunakan skripsi juga. Jadi nanti tinggal akses
atau misalnya di datasetnya, nanti itu datasetnya udah tinggal diekstrak, tinggal dipakai gitu. Nah, berarti untuk perizinannya tinggal bersurat aja antara eh, kampus dengan eh, lembaganya atau institusinya kayak gitu. Nah, biasanya emang sih data survei nasional ini tuh dia banyak banget sampai puluhan ribu karena kan bahkan sampai jutaan mungkin ya. Nah, itu nanti tinggal dipilih-pilih aja. Nah, cara milihnya gimana? Dari banyaknya apa namanya data-data big data itu. Nah, itu tipsnya adalah menurut saya di data sekunder yang big data seperti Survei Nasional Indonesia itu dengan melihat kuesioner penelitiannya. Nah, biasanya kuesioner penelitiannya itu bisa kita download dari website kementeriannya atau website institusinya gitu. Kalau misalnya SKI atau SGI ini kan dia rutin ya setiap tahun atau berapa tahun sekali gitu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, itu biasanya dia apa namanya mempublikasikan juga apa aja sih yang ditanyakan, apa aja sih kuesioner yang dipakai, maksudnya poin-poin apa aja yang ada di kuesioner survei nasional itu gitu. Jadi kita bisa nentuin nggak semua. Kan banyak yang mungkin ya, survei nasional itu kan dia nggak cuma satu bidang aja atau satu tema atau topik aja, dia banyak topik, mungkin dari kesehatan ibu, kesehatan lingkungan, ada kesehatan gizinya atau kesehatan apa namanya, kesehatan penyakit tidak menularnya. Nah, itu kita pilih sesuai dengan topik yang kita mau. Misalnya tentang penyakit tidak menular, berarti kita lihat di situ kuesionernya menanyakan apa saja. Jadi kita bisa lebih spesifik, bisa lebih tahu, oh ternyata data ini yang bisa diambil untuk penelitian skripsi gitu. Walaupun emang tantangannya gitu karena data setnya itu biasa ribuan isinya. Kalau nggak kalau nggak paham itu mungkin agak kelengar sedikit gitu ya. Tapi itu jadi tantangan data sekunder. Tapi kalau misalnya yang open access itu bisa data survei big data SKI, SSGI, atau data BPJS Kesehatan. Karena data BPJS Kesehatan juga udah dipublikasi yang bisa diakses untuk dianalisis buat penelitian kuliah gitu. Jadi itulah big data ya, big data yang menarik untuk dicoba kalau ada yang berminat. Tapi kalau misalnya emang belum menguasai benar eh, tentang mungkin analisisnya menggunakan tools-toolsnya atau softwarenya, bisa data-data sekunder yang lebih sedikit gitu untuk apa namanya jumlah entriannya kayak gitu. Itu tentang data sekunder. Dan kalau bisa, biasanya data sekunder tuh dia analisisnya udah bisa sampai yang lebih lah daripada data primer. Kalau bisa bisa sampai yang bivariat sampai multivariat kalau bisa. Biasanya untuk meningkatkan kualitas uh, skripsinya gitu. Itu aja tipsnya. Kemudian tadi karena sampel itu kayak jadi apa ya? Sebuah yang sering ditanyakan ya sampel itu ya kalau ada yang nanya ini harus berapa sih minimalnya gitu kan ya misalnya penelitian eksperimen atau penelitian survei itu harusnya berapa sih minimalnya. Nah, itu kita harus punya referensi yang kuat atau sumber buku atau artikel yang sesuai dengan penelitian kita. Jadi kalau misalnya ada dosen pembimbing, kok cuma segini sampelnya atau perhitungan sampelnya kayak gini. Nah, itu kita harus punya dasar bukunya, dasar eh, penggunaan rumusnya atau penggunaan minimal sampelnya. Karena mazhab yang maksudnya perbedaan ketentuan itu kan beda-beda dari pembimbing satu dengan pembimbing yang lain gitu kan. Jadi karena mazhabnya beda-beda, kita harus punya referensi yang emang kita pegang buat ngebuktiin kalau ini tuh ada sumbernya. Oh, saya menggunakan sumber ini. Kalau penelitian misalnya eksperimen itu bisa kok cuma 15 orang aja setiap kelompoknya gitu. Atau mungkin penelitian survei itu bisa kok cuma 100 aja gitu. Karena kita punya pegangan referensinya. Tapi ini buat pegangan minimal aja. Tapi sebenarnya seharusnya untuk menentukan sampel itu adalah dengan cara menghitung rumus sampel.
Nah, menghitung rumus sampel ini juga banyak rumusnya dan penggunaannya tuh beda-beda tergantung penelitian atau topik yang kita mau teliti gitu. Jadi kita tentu apa kita baca baik-baik referensi tentang sampel ini. Jadi kita nggak akan bingung untuk menghitung rumus sampel karena kan masih suka bingung ya untuk menentukan sampel berapa banyak sih sebenarnya. Nah, itu bisa kita jadi patokan dari misalnya dari jumlah populasi dari sumber institusi, misalnya populasi dokter di rumah sakit X. Nah, kita tahu nih, oh, datanya cuma ada, misalnya ada 100 dokter, misalnya. Nah, itu bisa jadi panduan kita untuk menghitung rumus sampel. 100 itu dibagi berapa menjadi berapa, akhirnya sampel dari 100 dokter itu kita dapat berapa. Nah, itu teorinya ada untuk penghitungan rumus sampel. Kemudian kalau nggak ada institusinya nggak ngasih tahu berapa sih sampel yang apa populasi yang ada misalnya nggak dikasih tahu misalnya populasi dokternya ada berapa, nah kita bisa menggunakan angka dari penelitian sebelumnya. Mungkin ada penelitian yang membahas tentang di rumah sakit itu kita bisa pakai angkanya. Kalau tentang penyakit juga bisa, misalnya penyakit di rumah sakit ini nggak dikasih tahu nih berapa persentasenya, padahal itu penting banget misalnya buat ngitung rumus sampelnya gitu kan. Tapi kita nggak tahu nggak apa namanya karena mungkin datanya nggak dipublikasi. Nah itu bisa pakai penelitian sebelumnya dengan tipe rumah sakit yang dengan kriteria yang mirip-mirip. Nah itu bisa dihitung dari angka tersebut untuk menghitung rumus sampelnya. Nah rumus sampelnya nanti sebenarnya dibahasnya di lain waktu ya. Kalau untuk saat ini mungkin nggak sempat untuk kita bahas tentang rumus sampel gitu. Nah, tentang analisis data SPSS itu tergantung tujuan penelitian kita. Tadi kalau misalnya emang cuma mau nampilin persentase aja atau gambaran aja, nggak ada analisis lebih lanjut, jadi cuma nampilin berapa banyaknya mungkin jenis kelamin atau mungkin cuma menampilkan berapa persentase pendidikan atau persentase penyakit. Nah, ini pakai analisis univariat atau analisis deskriptif. Nah, biasanya bentuknya adalah persen atau prevalensi, terus data persebaran. Jadi nanti deskripsinya bisa angka numerik atau kategorik gitu. Jadi angkanya boleh tentang apa datanya itu boleh numerik atau angka atau data kelompok atau kategori, misalnya pendidikan rendah, sedang, tinggi gitu-gitu. Nah, itu analisis univariat. Tapi kalau misalnya sudah lebih di atas itu ada namanya analisis bivariat, itu untuk melihat hubungan. Jadi dari misal tadi pendidikan rendah, sedang, terus tinggi itu main dilihat hubungannya dengan pengetahuannya misalnya. Nah, ini bisa dengan menggunakan analisis bivariat. Dia akan menghubungkan antara faktor-faktor itu. Jadi bisa terlihat hubungannya. Nah, terus kalau misalnya analisis multivariat itu kita bisa melihat pengaruhnya. Nah, biasanya pengaruhnya itu bisa dengan analisis regresi atau regresi logistik atau regresi yang lain. Nah, itu tentang data SPSS. Sebenarnya data SPS ini juga perlu pembahasan yang lebih lanjut karena lumayan panjang untuk membahas ini. Jadi nanti mungkin ada waktu lagi untuk menjelaskan tentang bagaimana eh, menggunakan SPSS. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali jika nanti apa namanya ingin membahas lebih jauh tentang ini. Jadi nanti analisis univariat, bivariat, multivariat itu juga dilihat dari bentuk datanya, apakah nomor atau kategori. Jadi kelas seperti ini. Jadi akan terlihat bagaimana skala pengukurannya, apakah numerik, kategorik. Jadi nanti kalau di sini misalnya jenis hipotesis itu menggunakan eh, kategorik, jadi nanti hubungannya apakah uji yang kita pakai, mungkin uji T atau ONOVA, atau di sini bisa Chi-square. Nah itu ada pembahasan lebih lanjutnya ya untuk tidak untuk sesi ini karena mungkin nggak cukup untuk membahas ini semua. Tapi intinya untuk analisis SPSS yang penting kita tahu data kita nanti hasilnya tuh numerik atau kategorik.
Nanti bisa dipelajari lebih lanjut tentang jenis-jenis analisis dan ujinya ya. Di lain waktu semoga kita bisa bertemu. Intinya sih kita udah mencapai ya untuk membuat tujuan. Semoga nanti skripsinya sukses semua, lancar semua, dan bisa selesai tepat waktu. Mungkin itu ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ternyata untuk nyusun skripsi cukup panjang juga ya stepnya ya, langkah-langkahnya. Dan ternyata dalam menentukan judul itu bukan bukan langkah pertama. Ternyata ada dari 1 sampai 6 langkah dulu gitu sebelum menentukan judul. Ya sangat bermanfaat banget ya. Terima kasih kepada Kak Anita atas materinya. Semoga dapat dengan mudah dipahami bersama. Nah, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sahabat ilmiah. Dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan atau dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Silakan. Ya, baik, udah ada pertanyaan dari Kak Putri Salsabila. Saya bacakan ya. Izin bertanya, Kak. Kalau datanya itu ada beberapa yang tidak tercantum di rekam medis dan mengharuskan untuk melakukan wawancara, tetapi pasiennya tidak terikat yayasan atau perkumpulan. Nah, apakah yang kita lakukan kalau kejadiannya seperti itu? Apakah mendatangi ke rumah masing-masing pasien? Terima kasih, Kak. Itu pertanyaan dari Kak Putri Salsabila. Gimana, mau langsung dijawab, Kak Anita? Boleh, ya boleh saya jawab ya. Jadi di sini maksudnya kalau misalnya eh ini masuknya sih sebagai studi pendahuluan ya. Jadi kalau bisa melihat rekam medis yang mungkin tidak tercantum ini bisa dilakukan sebelum skripsinya itu berlangsung. Jadi ada istilahnya namanya studi pendahuluan. Jadi studi pendahuluan itu bisa menggambarkan apa namanya data-data yang menjadi latar belakang kita. Nah, kalau misalnya ternyata di rekam medis contohnya data yang tidak ada, misalnya tentang pendidikannya gitu, dan mengharuskan wawancara kepada pasien yang direkam medis itu. Nah, itu sebenarnya eh, jatuhnya sih jatuhnya dia bukan sebagai analisis data sekunder, jatuhnya nanti dia akan data primer gitu. Jadi nanti kalau misalnya data apa namanya wawancara juga akan mendapatkan data primer dan data sekunder. Nah, kalau gini nanti bisanya jadinya mixed method. Tapi kalau misalnya eh rekam medis itu menjadi studi pendahuluan yang mungkin kita analisis secara deskriptif atau mungkin cuma gambarannya aja, misalnya dari rekam medis kita lihat, oh ternyata paling banyak eh, kejadian penyakitnya itu pada wanita nih. Nah, itu menjadi studi pendahuluan kita. Kenapa kok penyakit ini cuma paling banyak di wanita ya di rumah sakit ini misalnya. Nah, itu bisa jadi pertanyaan penelitian kita. Nah, pertanyaan penelitian ini yang bisa kita jadi telusurin menjadi data primer yang kita lebih lanjut menjadi kayak wawancara atau kuesioner. Jadi jatuhnya nanti data primer seperti itu. Kalau misalnya data sekunder terus kita telusuri, kita datangi ke rumah pasiennya, itu kayaknya udah di luar konteks, udah beda metode lagi gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin memastikannya lagi, karena emang data sekunder itu memiliki keterbatasan, kalau emang mau menganalisis data sekunder, jadi apa adanya yang ada di rekam medis itu. Bahkan kalau misalnya data tidak lengkap, itu menjadi kriteria eksklusi. Eksklusi itu
kriteria yang kita buang. Jadi misalnya rekam medis mungkin ada 20 nih, ada 100. Ternyata ada 20 yang tidak lengkap. Akhirnya data itu yang kita buang. Jadi data yang tidak lengkap kita buang menjadi kriteria eksklusi. Jadi yang kita cuma analisis cuma 80 gitu. Jadi emang kekurangan data sekunder kita akan menghilangkan eh, data-data yang tidak lengkap gitu karena nggak bisa dianalisis lebih lanjut jika ingin mempertahankan data sekunder yang dianalisis gitu sih. Jadi masuknya nanti data yang dibuang kalau misalnya datanya kurang begitu, Mbak Putri ya. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Anita atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Anggreni Wijaya. Izin tanya Kak, untuk pengambilan data menggunakan data sekunder, cara mengurangi bias seperti yang disebutkan Kakak tadi bagaimana ya Kak? Oke, boleh langsung dijawab Kak Anita. Ya, jadi langsung aja ya, saya jawab pertanyaan Anggreni. Kalau misalnya tadi kita tahu definisi dari bias itu apa, bias itu adalah sesuatu yang tidak signifikan atau yang membuat sesuatu itu tidak kayak tidak maksimal hasilnya atau kayak mungkin ada kesalahan gitu ya. Bias itu seperti itu. Nah, kalau misalnya data sekunder itu biar mengurangi bias, kita harus sudah pasti dari tujuan penelitian kita seperti apa. Kita harus sudah dengan benar menentukan kriteria inklusi. Jadi ada namanya kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi kriteria inklusi itu adalah include. Maksudnya include itu kriteria yang emang kita pakai, yang kita tentukan untuk kita ambil sampel itu menjadi sampel penelitian kita atau populasi kita. Tapi kriteria eksklusi atau kriteria exclude, kriteria luar, kriteria yang kita buang gitu ya, ibaratnya yang kita nggak pakai data sekunder itu yang kita tentukan dengan benar agar data sekunder kita itu benar gitu, yang kita ambil tuh sesuai. Jadi enggak yang misalnya tadi contohnya data sekundernya rekam medisnya tidak lengkap kita pakai aja. Nah, itu jadi bias dari hasilnya. Nanti kan mungkin aja nggak sesuai hasilnya. Mungkin jumlahnya harusnya misalnya tadi 100, tapi kok hasilnya 80 karena tidak lengkapnya itu. Nah, itu hasil datanya nanti hasil penelitian kita bisa bias. Kemudian bisa juga biasnya itu mungkin karena terbatas ya, terbatas data sekunder ya itu aja yang kita pakai, yang apa adanya yang kita dapat ya itu yang kita analisis. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi suatu keterbatasan gitu. Jadi emang kalau untuk data sekunder benar-benar di tujuan, di kriteria inklusi dan eksklusinya yang benar-benar kita pakai gitu. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Anita atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan dari Kak Akbar Rafli. Terima kasih Kak sebelumnya untuk materinya. Kak, saya izin bertanya masalah plagiatisme. Tentang hal ini, apabila kita dicek nantinya ketahuan plagiatisme, itu gimana solusi untuk pemecahan masalahnya? Sama ada nggak tips and triknya supaya terhindar dari masalah plagiatisme itu? Silakan dijawab Oke. Kak Anita. Ya, terima kasih ya pertanyaan Akbar ini menarik banget karena tahun lalu saya dapat informasi dari Dokter Zen sempat ada kakak tingkat kayaknya yang terkena kasus plagiarisme, tapi mungkin itu mungkin karena keterbatasan pemahaman juga. Tapi mungkin kan kita lihat sekarang, saya mengerti teknologi saat ini tuh sudah sangat berkembang sekali ya. Bahkan adanya AI, AI yang memudahkan misalnya kayak artificial intelligence yang kayaknya memudahkan sekali gitu untuk kita mengerjakan skripsi sekedip mata jadi gitu ya. Tapi kita harus hati-hati gitu untuk menggunakan AI ini. Jadi kalau misalnya plagiarisme itu juga biasanya akan dicek di akhir di akhir sebelum sidang, biasanya sih sebelum sidang itu akan dicek dengan aplikasi namanya Turnitin. Nah, itu nanti bisa dideteksi, tapi itu pengecualian di daftar pustaka ya. Jadi nanti yang dicek tuh paling bab 1 sampai bab 5 atau bab
6 tergantung kalian nulisnya tuh sampai bab berapa ya, tergantung kampus kan ada yang beda-beda babnya. Nah, biasanya tuh yang paling banyak, bukan plagiarisme ya, tapi masih paling banyak tuh eh kata-kata atau misalnya dokumen yang sama itu biasanya di bab 2 karena bab 2 isinya kan teori semua. Nah, biasanya kan kita sitasi ya, sitasi dari buku atau dari artikel jurnal. Nah, kadang kita mungkin karena kita kurang paham, kita cuma copy paste aja. Nah, itu yang membuat nilai Turnitin kita tuh tinggi, jadi kayak plagiat. Padahal kita cuma karena kita nggak paham, taunya bab 2 itu cuma copy paste aja, padahal harus di parafrase. Jadi bab 2 itu parafrase maksudnya itu adalah kita ganti kalimatnya. Jadi misalnya parafrase tuh kayak gini. Saya punya kalimat seperti ini ya. Aku ingin makan. Nah, itu dari sumber bukunya. Sumber bukunya bilang aku ingin makan, tapi kalau kita parafrase misalnya tadi siang saya merasa lapar sehingga saya akan makan. Nah, seperti itu maksudnya parafrase atau mungkin misalnya pengertian kesehatan secara WHO kan pasti itu udah kayak apa namanya template ya. Pengertian kesehatan secara WHO adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, bla 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 itu kan mirip banget. Nah, itu kita parafrase nggak yang copy paste banget pengertian WHO yang sumbernya dari WHO yang kita tulis persis gitu. Kita parafrase jadi misalnya kesehatan berdasarkan misalnya Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun bla 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 menjelaskan bahwa kesehatan itu tidak hanya fisik saja, tetapi kesehatan itu sejahtera secara komprehensif. Gitu misalnya komprehensif secara misalnya mental, pikiran yang baik, tenang gitu. Jadi kayak kita parafrase atau mengganti kalimatnya dengan konteks yang sama dengan sumber sitasi kita gitu untuk mengurangi plagiarisme atau mungkin nilainya nilai tingginya Turnitin ya gitu sih tips-tipsnya. Emang mungkin agak ribet. Terus saya juga tahu bakal ada juga AI yang bisa parafrase, tapi kita baca baik-baik. Jadi AI itu boleh digunakan sebenarnya. Jadi udah ada penelitian juga tentang penggunaan AI pada skripsi atau mungkin ada penelitian atau artikel jurnal. Itu AI itu boleh digunakan, tapi tapi itu menjadi asisten saja. Jadi bukan AI-nya yang jadi peneliti, kita yang jadi asisten. Kebalik ya, jangan sampai. Jadi kita yang jadi peneliti, AI yang jadi asisten gitu. Jadi AI ini digunakan untuk menjadi teman diskusi kita secara digital. Jadi mungkin kita stuck di materi yang mungkin kita nggak paham, kita bisa diskusi sama si AI-nya gitu. Atau mungkin kalau misalnya stuck bikin kalimat-kalimat parafrasenya, kita bisa cari inspirasi sama AI. Tinggal kita sesuaikan, ah ini bahasanya robot banget ya, ah ganti ah gitu. Nah nanti itu emang kita harus baca satu persatu. Memang akan membutuhkan waktu, makanya jadi bikinnya skripsi itu emang nyicil, nggak bisa yang dadakan. Jadi minimal kita punya target, misalnya bikin bab 2 satu hari satu lembar kayak gitu sih biar memudahkan kita nggak capek-capek bikin tulisan yang banyak seperti itu sih tips-tips dari saya untuk apa namanya menghindari plagiarisme terkait apa namanya eh, Turnitin misalnya yang pernah disampaikan di kampus gitu ya itu sih siapa tadi Akbar ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Masih ada sisa waktu 4 menit lagi. Silakan. Boleh juga kok bertanya sama Dokter Zen, nggak ke saya aja. Dokter Zen boleh dibantu.
Jika ada yang mungkin yang saya bahas ada yang kurang, boleh ditambahkan oleh Dokter Zen. Silakan. Ya udah kalau misalnya emang nggak ada pertanyaan lagi, harapan saya semoga dari pertemuan kita kali ini udah bisa dapat judul semua ya. Semoga bisa juga dapat ACC dari dosen pembimbingnya ya, gitu sih. Penelitian-penelitiannya kemarin saya lihat juga udah bagus-bagus ya temanya. Cuman lebih ada yang harus lebih spesifik aja karena masih terlalu umum. Terus mungkin ada yang mirip-mirip juga kayaknya yang apa namanya judulnya mirip ya tentang ubi ungu kalau nggak salah saya baca itu ada dua orang yang berbeda menuliskan tentang ubi ungu itu menarik sih. Baik, ya, oke, baik. Makasih, Alhamdulillah. Untuk pembahasan skripsi udah dibahas dengan jelas, detail. Ya, nanti tinggal kita aplikasikan di tugas skripsi kita masing-masing. Kemudian nanti kalau misalnya untuk sesi-sesi yang lain, sesi privat, kita bisa lanjutkan di kesempatan yang lain. Ini adminnya lagi eh, terlempar. Jadi kita akhiri ya, sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.